3, 2, 1. Di dalam hutan di tengah alas roban Jawa Timur, berdiri sebuah gubuk reot yang ditempati oleh dua kakak beradik bernama Roni dan Magat. Usia mereka berdua masih anak-anak. Sang kakak Roni berusia 10 tahun dan adiknya 7 tahun. Mereka tinggal di tengah hutan karena sudah tidak ada lagi rumah yang orang tuanya tempati. Rumahnya hancur karena gempa yang membuat meninggal kedua orang tuanya. Sejak itulah mereka berdua memutuskan memasuki hutan alas roban yang lebat dan angker. Mereka menemukan sebuah gubuk reot yang sudah kosong. Untuk itulah mereka berdua menempati gubuk itu walau di dalamnya kotor dan hanya ada jerami di tanah. Setiap harinya mereka hidup dengan makan buah-buahan yang ada di dalam hutan dan tidur di atas jerami. Pada suatu pagi yang cerah mereka berdua berjalan untuk mencari buah-buahan untuk dimakan. Namun Roni sang kakak mendengar ada suara desisan kencang dari balik pohon besar di pinggir aliran sungai. Mereka berdua mendengarnya namun hanya Roni yang perlahan mendekati ingin tahu suara apa itu. Setelah dilihatnya Roni kaget takut bercampur pucat wajahnya ketika yang didapatinya ada seekor ular besar seukuran pohon kelapa tertindih oleh bebatuan dengan sisiknya yang di beberapa tempat mengeluarkan banyak darah. Roni mendekati sang adik dan ingin kabur lari dari tempat itu. Namun Magat si adik malah melihatnya iba dengan keadaan ular besar itu. Akhirnya Roni dan adiknya mencoba memberanikan diri untuk mendekati ular besar yang sudah tidak berdaya itu. Perlahan sang adik menyingkirkan batu-batu kecil dari tubuh si ular dan Roni mencoba mengangkat batu yang agak besar dari tubuh ular itu. Setelah lama mereka berdua selesai menyulitkan bebatuan yang menindih tubuh ular tersebut dengan susah payah. Ular itu bisa berbicara bahasa manusia. Ternyata itu Dewi Ular dari kerajaan Si Umanjauh di bawah kegelapan yang mempunyai istana megah di dunia yang berbeda dengan manusia. Terima kasih ucap ular tersebut dan Roni bersama adiknya kaget setelah melihat dan mendengar ular tersebut. Dengan tubuh bergetar Roni dan adiknya diam melihat kejadian yang tidak masuk akal itu. Dengan perlahan sang ratu ular bergerak mendekati tubuh mereka berdua dan membentuk lingkaran dengan tubuh besarnya di kedua anak tersebut. Ternyata ular itu tertindih batu besar di saat gempa besar yang terjadi beberapa hari lalu yang juga meratakan rumah Roni dan adiknya yang membuatnya banyak orang terkubur oleh bangunan rumahnya sendiri. Dengan sekejapan mata mereka berdua ada di depan istana megah yang dihuni ratu ular tersebut dan banyak sekali ular-ular berukuran kecil menyambut sang ratu dan Roni juga adiknya Magat. Lalu mereka berdua diajak masuk ke dalam istana sang ratu yang mana sang ratu sudah merubah bentuknya menjadi seorang dewi yang cantik bermahkotakan emas di kepalanya. Mereka berdua hampir tidak mempercayainya. Namun sang ratu mempersilahkan Merak duduk dengan meja dengan batu permata di hadannya. Saat itu juga keluar wanita-wanita cantik bawakan makanan yang begitu banyak dan lezat. Sampai si adik Magat menelan ludah karena terhidang makanan yang begitu banyaknya. Sang ratu mempersilahkan mereka makan sepuasnya. Akhirnya mereka makan sampai kenyang. Lalu mereka dibawa ke ruangan dengan begitu banyak pakaian indah untuk dikenakan Merak berdua. Akhirnya Merak saat ini tinggal di dalam kerajaan siluman jauh dari dunia manusia di atas sana. Tidak terasa sudah 5 bulan lamanya mereka tinggal di dalam kerajaan sang ratu ular. Sampai saat suatu malam Roni keluar istana dan di situ ada kolam yang airnya bening memantulkan cahaya rembulan. Sambil memandangi bulan Roni ternyata merindukan hidup di dunia manusia kembali. Sang ratu menghampiri Roni dan berkata jika engkau ingin kembali ke dunia, Anusia Alu bisa membawa MU kembali ke sana dengan kehidupan yang keras di atas sana di dunia MU Roni. Sampai akhirnya sang ratu memberikan kalung dengan liontin bercahayakan biru indah ke leher si Roni. Baik, akan ku antar kamu dan adik MU kembali ke dunia manusia. Lalu sang ratu juga memberikan sekantung koin emas.
Lalu pengawal sang ratu menjemput Magat, adik Roni yang masih asik tiduran di kamarnya sambil bermain game ditabraknya. Magat lalu tiba mendekati Roni sang kakak sambil berkata, "Kakak, ganggu aku main game saja." Roni dan sang adik diantar oleh sang ratu ke dunia manusia kembali. Sambil mengucapkan kata, "Ingatlah wajah aku jika kamu berdua membutuhkan bantuan aku." Roni dan Magat terdiam Sam memandangi wajah ratu menghilang di gelapnya malam. Hawa dingin mulai terasa di tubuh mereka berdua dan ternyata ratu mengantarkan mereka berdua ke tempat gubuk yang pernah mereka tinggalin berdua. Mereka berjalan keluar hutan dan sampai di pinggir hutan sudah terbit matahari pagi. Mereka melihat ada jalan raya yang dilalui banyak kendaraan. Lalu Roni memberanikan untuk menyetop mobil sebagai alat tumpangan untuk keluar dari hutan itu. Berhenti mobil bak dengan supir setengah baya dan mengatakan, "Kamu dari dalam hutan itu, nak," ucap sopir itu. Roni berkata, "Apa kami boleh menumpang mobil sampai ke kota?" ujar Roni kepada bapak itu. "Boleh naik di belakangnya," ucap bapak itu. Akhirnya Roni dan Magat adiknya duduk di bak mobil tersebut. Sesampainya di kota, Roni dan Magat menanyakan nama bapak tersebut. Bapak tersebut menyebutkan namanya. "Nama saya Biting, nak." Dengan tarikan di saku celana, Magat memberikan sekoin emas atas kebaikan bapak tersebut. Dengan tidak percaya Biting, si sopir itu melihat koin emas lalu mengatakan, "Kamu berdua mau kemana?" Dengan ucapan terima kasih mereka berdua berjalan meninggalkan sopir tersebut. Ternyata mereka dibawa ke pasar pramuka oleh si sopir. Mereka coba berjalan ke dalam pasar sambil melihat beraneka ragam burung-burung yang dijual di sana. Sampai akhirnya mereka berdua membuka toko perlengkapan burung dan membuka toko burung. Dengan koin emas yang diberikan si ratu, mereka sekarang menjadi importir burung di pasar tersebut. Dan kisah ini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun jika ingin hidupnya berubah. Mereka berdua sering mengingat kebaikan sang ratu ular yang sudah mengubah hidupnya.